Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Truk pengangkut galon terguling mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia. Pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Malinau lantaran izin menempati hanggar telah habis akhir tahun lalu. Puluhan warga protes kepada seorang mantan sales atas penggunaan akun online mereka. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Saudara, kecelakaan maut dialami truk pengangkut galon yang terguling di Jalan Cihamplas, Kota Bandung pada Kamis pagi. Akibatnya, seorang pejalan kaki meninggal dunia tertimpa material galon. Truk pengangkut galon terguling di Jalan Cihamplas, Kota Bandung pada Kamis pagi. Diduga sopir hilang kendali sehingga terguling menabrak pagar rumah dan mobil angkot yang sedang terparkir. Video amatir warga ini memperlihatkan angkot berwarna hijau ringsek akibat ditabrak truk yang terguling tersebut. Selain itu, tiang beton di lokasi kejadian juga roboh akibat ditabrak truk. Dalam kejadian itu dikabarkan satu orang meninggal dunia akibat tertimpa material besi truk dan tumpukan galon. Kanit Laka Polrestabes Bandung AKP Tejo Reno mengatakan, truk ekspedisi air minum bernomor polisi E9454AD awalnya melaju dari arah Setiabudi menuju ke arah Jalan Cihamplas. Diduga sopir truk itu hilang kendali hingga truk oleng dan terguling. Saat ini truk telah dievakuasi dan sopir truk berinisial IH telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan dan polisi tengah melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Tim UTV mengabarkan. Kebakaran hebat menghanguskan tempat relokasi Pasar Johar di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Semarang, Rabu kemarin. Akibatnya ratusan kios hangus terbakar. Ratusan lapak pedagang di Blok F dan Blok E Pasar Johar hangus terbakar. Pada Rabu kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari salah satu kios di Blok F. Akibat angin kencang, api dengan cepat menjalar ke kios lainnya. 10 unit mobil pemadam kebakaran serta 3 unit kendaraan meriam air dari Sat Brimo Polda Jateng dikerahkan untuk menjinakkan api. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun langsung memantau lokasi kebakaran dan meminta tim damkar untuk mempercepat proses pemadaman. Ganjar juga telah menyiapkan rencana penanganan pasca kebakaran untuk para pedagang yang menjadi korban, serta meminta pengurus pasar dan lurah pasar untuk mendata korban serta total kerugian akibat kebakaran. Yang sudah ya segera pindah saja, yang sudah segera pindah. Tapi yang belum bisa pindah kan ya kasihan ya. Mesti kita pikirkan terhadap kondisi dagangannya yang kebakar. Tadi Pak Wali sudah bicara. Besok segera kita hitung agar kita carikan skema untuk membantu mereka. Api berhasil dijinakkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hingga kini belum dipastikan penyebab kebakaran dan jumlah kerugian akibat kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dabo Singkep Lingga mengevakuasi kapal jenis Sailing Yacht asal negara Malaysia yang kehabisan bahan bakar di perairan Lingga, Kepulauan Riau. Beginilah detik-detik para personil TNI Angkatan Laut saat mengevakuasi kapal Gitama jenis Sailing Yacht berisi 4 warga asal Kanada. Kapal tersebut dilaporkan terombang-ambing saat berlayar dari Port Dickson, Malaysia, menuju ke Pelabuhan Batavia, Jakarta saat melintas di perairan Lingga, tepatnya di perairan Pulau Lalang. Kapal ini mengalami kehabisan bahan bakar dan air sempat masuk ke badan kapal. Selanjutnya, kru kapal mengirim sinyal SOS, ditangkap oleh tim SAR lalu dilanjutkan ke Lanal Dabo Singkep. Dan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut Pelaut Didik Hermawan mengatakan, evakuasi kru kapal berawal dari sinyal bantuan dari BPBD Lingga ke Lanal Dabo Singkep.
Yang selanjutnya Lanal Dabo Singkep melakukan operasi SAR ke titik kapal yacht tersebut. Di awal kita mendapat informasi dari penanggulangan bencana Bapak Okta 20100 bahwa ada kapal yang mengalami kerusakan mesin dan kekurangan bahan bakar di posisi yang telah disebutkan. Kemudian kita langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait untuk melaksanakan SAR. Mr. Jimmy beserta keluarga sudah kita laksanakan pengecekan dan semua general check up. Perlu ditambahkan lagi semuanya surat-surat legal, semuanya surat legal sekarang surat-surat sudah berada di Lanal Dabo Singkep. Something you say? Thank you very much. Saat ini keempat kru kapal yacht yang merupakan satu keluarga asal Kanada, yakni Jeremy Graham Benjamin, Tasya Adina, Tevara Amnika, dan Seneika Jada, ditempatkan sementara di Mako Lanal Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Sementara kapal yacht tersebut berada di Pulau Lalang, Desa Berhala, dan akan dibawa ke Dabo menggunakan kapal tugboat untuk dilakukan evakuasi. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Malinau, Kalimantan Utara pada Rabu 2 Februari kemarin. Pengeluaran pesawat milik Susi Pujiastuti tersebut lantaran perpanjangan izin menempati hanggar Malinau telah habis sejak akhir tahun lalu. Pengeluaran paksa pesawat milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Susi Pujiastuti dikarenakan kontrak menempati hanggar Malinau sudah habis sejak tahun lalu. Video viral pengusiran pesawat Susi Air di hanggar Malinau ini dibagikan oleh Susi Pujiastuti melalui akun Twitter miliknya. Video ini pun viral di lini masa media sosial. Video tersebut memperlihatkan pesawat Susi Air ditarik paksa keluar dari hanggar oleh sejumlah orang yang diduga Satpol PP setempat. Terkait video tersebut, Susi pun berkomentar melalui Twitter miliknya bahwa Susi Air telah menyewa hanggar tersebut selama 10 tahun. Namun tanpa alasan yang jelas, pemerintah daerah Malinau tidak memberikan perpanjangan izin menempati hanggar tersebut. Sementara itu, akibat pemindahan pesawat Susi Air akan berdampak pada pelayanan maskapai ke masyarakat Kalimantan Utara dan sekitarnya. Muhammad Wahyu mengabarkan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina mengapresiasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut terkait misi ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2022 di 5 pulau terluar di Kepri. Selain mengedukasi cintai rupiah, tim juga akan mempromosikan potensi wisata bahari di Kepri. Oleh teman-teman awak media. Selama ekspedisi rupiah berdaulat berjalan, personil TNI Angkatan Laut dan pegawai Bank Indonesia akan mengedukasi rupiah di perbatasan negara, juga akan mempromosikan potensi pariwisata dalam ekspedisi tersebut. Menurut Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina, ekspedisi ini meliputi 5 pulau terluar dan terpencil, mulai dari Pulau Tarempa dan Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, yang akan berlangsung dalam 2 pekan ke depan. Marlin mengingatkan kepada seluruh peserta ekspedisi tersebut untuk menginformasikan pesona Kepulauan Riau kepada masyarakat luar ke depannya setelah misi selesai. Hal itu karena pemerintah tengah mengoptimalkan kebangkitan sektor wisata setelah dihantam pandemi COVID-19. Udah 10 tahun ya Pak ya. Jadi dan terima kasih juga perdananya untuk tahun 2022 ini ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi beliau mengatakan bahwa masyarakat tuh harus memahami, mencintai rupiah. Dan ini kegiatan yang sangat luar biasa. Tadi Bapak bilang bahwa menarik uang-uang yang sudah tidak layak edar. Karena kita tahu edukasi ini juga penting karena masyarakat itu berbeda-beda karakter. Karena menyimpan uang itu sembarangan juga dan suka melipat juga. Tadi Bapak bilang bahwa dolar itu memang perlu harus karena ketatnya kalau rusak sedikit mungkin tidak bisa ditukar lagi. Wagub juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus membantu pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 untuk mendukung dibukanya travel bubble yang dapat membangkitkan sektor pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan.
Seorang ibu rumah tangga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, nekat menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu karena beralasan keterbatasan ekonomi. Seorang ibu rumah tangga IRT berinisial YDT, 36 tahun di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan polisi atas kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Tersangka adalah istri seorang sopir angkutan umum di Kota Kendari yang memiliki 2 orang anak. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara AKBP Abdul Qadir menyatakan, tersangka yang diringkus di kediamannya tersebut rela mengedarkan narkotika karena alasan keterbatasan ekonomi keluarganya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu siap edar seberat 53,66 gram. Narkotika tersebut sudah dikemas dalam plastik sebanyak 58 paket. Selain mengamankan barang bukti sabu, dalam kasus ini polisi juga menyita 1 unit telepon seluler, timbangan digital, 1 buah buku tabungan, dan sejumlah alat bukti lainnya. Barang bukti yang disita berupa narkotika jenis sabu kurang lebih 53,66 gram, 58 saset. Modus yang digunakan masih pola-pola yang lama dengan sistem tempel. Jadi antara pengedar, antara kurir satu dengan ini secara terputus. Ya. Dari keterangan yang bersangkutan dilatar belakangi dengan ekonomi. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Saat ini Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara masih terus mengembangkan kasus ini, dan tersangka sudah diamankan di Rutan Polda Sulawesi Tenggara untuk proses selanjutnya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sebanyak 23 warga di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diduga terjangkit penyakit antraks pasca sejumlah hewan ternak mati diduga karena penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dewi Irawati, Rabu 2 Februari menjelaskan, puluhan warga yang diduga terjangkit penyakit antraks tersebut, yakni 13 warga dari Kecamatan Ponjong dan 10 warga dari Kecamatan Gendang Sari. Warga tersebut mengalami gejala seperti luka melepuh pada kulit, yang merupakan salah satu ciri terkena penyakit antraks. Saat ini warga yang bergejala telah ditangani di rumahnya masing-masing dan 1 orang dirujuk ke RSUD Wonosari untuk penanganan intensif. Dinas Kesehatan Gunung Kidul juga melakukan monitoring di lokasi terduga penyebaran antraks selama 60 hari ke depan oleh Puskesmas untuk memastikan potensi penyebaran bisa dihentikan. Termasuk penyakit zoonosis. Jadi kalau hewannya selesai, tidak ada lagi hewan yang sakit, maka manusianya selesai. Jelas tidak ada yang sakit, karena dia menular dari hewan ke manusia. Di Gunung Kidul, ya, dengan antraks ini betul positif ada. Ya, sekali lagi betul positif ada. Ternak ya, yang terkonfirmasi ada beberapa tadi juga. Tetapi, ya, tapi sekali lagi tidak usah khawatir dan tidak usah panik. Ya, semua ada obatnya. Jadi insya Allah ke depan akan sudah mulai hari ini akan segera kita tangani. Selain itu, sampel darah telah diambil dan dikirimkan ke Balai Besar Penelitian Veteriner yang berada di Bogor untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, ke-23 warga belum dinyatakan positif antraks sebab masih menunggu hasil uji laboratorium. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Saudara, puluhan warga Tanjung Pinang dan Bintan melakukan protes atas penggunaan data dan akun online milik mereka untuk pembelian barang secara kredit oleh seorang mantan sales di sebuah perusahaan pembiayaan multiguna berbasis teknologi. Puluhan warga ini mengaku menjadi korban pencatutan akun oleh seorang mantan sales di sebuah perusahaan pembiayaan multiguna berbasis teknologi berinisial DN. Atas hal tersebut, puluhan warga ini melakukan mediasi dengan DN. Saipul, salah seorang pemilik akun, menduga
jika DN telah menggunakan akun miliknya untuk berbelanja barang di aplikasi pembiayaan secara online tersebut sejak Oktober 2021 lalu. Hal tersebut diketahui Saipul saat notifikasi pembayaran pada aplikasi mulai ada di layar handphonenya. Padahal ia merasa tidak pernah membeli barang apapun di aplikasi tersebut. Saipul menjelaskan DN mengetahui akun miliknya saat memberikan handphone miliknya untuk mengecek simulasi harga barang yang tersedia di aplikasi tersebut. Namun diduga DN justru meretas akun miliknya. Pada proses mediasi, warga menuntut agar DN segera melunasi tunggakan tersebut dan membersihkan nama mereka, dan jika tidak diindahkan, para korban mengancam akan mengambil langkah lainnya. Untuk malam hari ini kita masih lebih musyawarah aja sih, internal dulu bagaimana solusinya, apakah beliau mau melunasi hutang-hutangnya itu, karena akun-akun kami ini dipakai memang secara kami itu dalam keadaan tidak sadar. Ada juga beberapa yang menyadari hal itu terjadi, tapi tidak semua. Tidak sadar tuh maksudnya tuh gimana tuh Bang? Apa ya memang pure akun kita memang dipakai, karena kebetulan handphone kita diambil alih gitu, karena dengan modus cek simulasi harga dan sebagainya, jadi dipakailah akun kita itu tadi. Oleh pelaku. Sementara itu, warga lainnya Ragil mengungkapkan jika DN sebelumnya sempat mengiming-imingi imbalan saat menggunakan akun miliknya untuk membeli barang secara online. Pelaku sempat iming-imingi kita sejumlah uang agar data kita dipakai. Kalau Abang sendiri apa Bang yang diambilnya dengan akun Abang? Kemarin itu dia pengen kredit laptop, katanya, nyatanya yang tagihannya yang muncul itu Samsung S21 Ultra. Berarti berapa Bang total kerugian Abang ya? Itu kemarin tagihannya 21 juta, baru dibayarkan sebulan. Sementara itu, dalam mediasi DN membenarkan jika ia menggunakan akun para warga tersebut. Ia berjanji akan bertanggung jawab dan akan melunasi tunggakan pembelian barang menggunakan akun para nasabah tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau menggelar aksi donor darah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Basarnas yang ke-50. Sebanyak 40 kantong darah berhasil terkumpul dalam kegiatan ini. Sempena memperingati Hari Ulang Tahun Basarnas ke-50 yang jatuh pada tanggal 28 Februari, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Natuna menggelar bakti sosial berupa aksi donor darah pada Rabu 2 Februari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Mexianus Bekabel mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Basarnas Natuna kepada masyarakat. Selain donor darah, Basarnas Natuna juga berencana melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, seperti penanaman mangrove, pertandingan futsal, dan lainnya. Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 40 kantong darah dari para pendonor yang pesertanya mayoritas dari anggota Basarnas Natuna. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh kantor SAR baik di Natuna maupun seluruh Indonesia, tanggalnya sudah disesuaikan secara serentak, yaitu tanggal 2 donor darah, tanggal 4-nya penanaman mangrove beserta FKPD. Terus tanggal 11-nya kami melaksanakan kegiatan bakti sosial, dan tanggal 18-nya kami melaksanakan eksibisi antara internal Basarnas, dan tanggal 28 Februari itu kami melaksanakan upacara internal juga. Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah Natuna, Dr. Tigor P. Sianturi mengatakan, dari 100 pendonor yang mendaftar, hanya 40 pendonor yang bisa melakukan transfusi darah. Saya harapkan pertama donornya itu harus sukarela dulu, berani dulu, jangan ragu, karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian sebelum donor sebaiknya harus mempersiapkan kondisi fisiknya dulu, terutama harus cukup tidur, sarapan dulu, dan mental fisiknya harus oke dulu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Natuna, Raja Darmika, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengharapkan Basarnas Natuna selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya menyambut baik sekali ya ada kegiatan donor darah. Ini salah satu kegiatan kemanusiaan bagaimana kita di Natuna khususnya ketersediaan stok darah itu memang harus selalu ada. Jadi dengan ada kegiatan yang digagas oleh Basarnas, saya rasa perlu kita support. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.
Saudara Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri, Komjen Arif Sulistianto, resmi memimpin apel Hari Ulang Tahun Satpam yang ke-41 dan pergantian seragam Satpam di Mapolda Kepri Rabu pagi. Acara peresmian pergantian seragam dilakukan oleh Satuan Pengamanan di lapangan markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Kabahar Kampolri Komisaris Jenderal Polisi Arif Sulistianto mengatakan, dalam kegiatan ini, semoga petugas Satuan Keamanan senantiasa profesional dalam mengemban tugas dan fungsi kepolisian terbatas. Menurutnya, Satpam sangat memegang peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga kehadiran Satpam selalu dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kerjasama yang dibangun akan semakin dirasakan. Kerja keras dan pengabdian dalam memelihara stabilitas Kamtipmas menjadi kondusif, serta dalam momentum tertentu kehadiran Satpam perlu mendapat pembinaan yang mumpuni. Dengarkan bersama-sama prinsip-prinsip penuntun Satuan Pengamanan. Itu adalah salah satu tuntunan moral dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan oleh seluruh anggota Satuan Pengamanan dan harus diterapkan, diinternalisasikan oleh seluruh pengelola jasa pengamanan dalam hal ini PUJP ketika mulai merekrut, melaksanakan kegiatan pelatihan. Arif memastikan Satpam juga telah berperan dalam pengendalian COVID-19. Selain itu, Satpam sangat berperan penting mengawasi kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di kawasan pasar, pusat perbelanjaan, pabrik, lokasi industri, serta pariwisata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV, mengabarkan. Pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali melakukan sejumlah persiapan untuk kembali menerima penerbangan internasional komersial setelah sempat ditiadakan selama pandemi di tanah air. Ditemui di Bali 2 Februari, Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Taufan Yudhistira menyatakan, Bandara Ngurah Rai telah menyiapkan skema protokol kesehatan yang ketat untuk pencegahan penularan COVID-19. Menurut Taufan, sebagaimana simulasi yang sudah dilakukan, nantinya semua penumpang pesawat komersial dari luar negeri akan diarahkan untuk melalui alur yang telah ditentukan. Seperti simulasi yang telah kami lakukan, mereka nanti melewati alur thermal scanner, kemudian registrasi, kemudian pengecekan dokumen kesehatan, lalu melakukan tes PCR, kemudian proses imigrasi, proses bea cukai, dan mereka nanti menunggu hasil tes PCR di holding area yang telah disiapkan. Setelah itu, ketika hasil sudah keluar negatif, nanti penumpang tersebut akan keluar melalui exit point, dalam artian mereka akan menuju ke hotel yang telah ditentukan dengan menggunakan bis yang telah disiapkan. Taufan menjelaskan pihaknya juga menetapkan pintu keluar khusus atau exit point yang akan mengarahkan penumpang dari luar negeri menuju bus yang akan membawa mereka ke hotel, tempat karantina yang sudah ditentukan. Garuda Indonesia dijadwalkan pada 3 Februari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah akan menjadi penerbangan komersial internasional perdana yang mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Dari Bandung, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.